Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Samsul Hidayat dengan NIM 2414010299 dengan kelas PHIH. Baik, kami akan membacakan qiraat wa kitabah halaman 14 dengan judul Atharul Ta'limi fi Suluki. Terjemahannya yaitu pengaruh pendidikan terhadap perilaku. Innal ta'lima wasilatu litahzibi sulukil insini wa maqasidihi fi muamalatihi wa alaqatihi bi rabbihi wa bi nafsihi wa bi sairi khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Wa idza iftaqara ta'limu wa khala min dzalika fa innahu la qimata lahu bal qad yakunu mudammaran lil insani wa hujjatan alaihi wa minhunna wajaba 'alal muallimi an yaj'ala ta'lima wasilatan lita'thiri ala suluki muta'allimina wa dhalika bitazkirihim bi ikhlasi niyati wa hajati ummati wa hajatil muta'allimina wa iftiqarihim ila ma yuslihu sulukahum. Qala ibnu jama'a tinkanal ulama uzuha yahtimuna durusa bidarsi raqa ika yufiduna bihil hadirina walitadhiril batini wa nahwu dhalika min izatin wa zuhdin wa sabrin. Baik, penjelasan ini yaitu tentang pengaruh pendidikan terhadap perilaku, yang terjemahannya sesungguhnya pendidikan adalah sarana dan jalan untuk membentuk perilaku manusia serta mengarahkan niat dan tujuan dalam berintegrasi, baik dalam hubungan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri maupun dengan seluruh makhluk Allah. Apabila pendidikan tidak membentuk hal-hal tersebut, maka sejatinya pendidikan itu tidak memiliki nilai dan arti. Bahkan bisa jadi pendidikan justru akan membawa kerusakan bagi manusia dan kehidupan di sekitarnya. Dari sinilah pentingnya menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang berpengaruh langsung terhadap perilaku. Maka dari itu, pendidikan hendaknya tidak sekedar menyampaikan materi, tetapi wajib menjadikan pelajaran berdampak nyata dalam perilaku peserta didik, karena sesungguhnya masyarakat, umat dan para pencari ilmu sangat membutuhkan pembimbing dan teladan dalam membentuk karakter mereka. Ibnu Jam'ah menyatakan bahawa para ulama pembimbing di masa silam bukan hanya mengajarkan pelajaran dan ilmu semata, tetapi juga mendidik jiwa murid-murid mereka, membimbing dengan teladan, menyucikan hati dari penyakit batin dan mengarahkan kepada ketakwaan, kezuhudan dan kesederhanaan.
Baik, inti pokok bacaan ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan sejati. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga membentuk akhlak, perilaku dan orientasi hidup seseorang dalam segala aspek kehidupan kepada Tuhan, diri sendiri dan sesama. Yang poin kedua yaitu pendidikan yang tidak membentuk akhlak adalah pendidikan yang gagal. Pendidikan tanpa nilai-nilai moral akan kehilangan makna, bahkan dapat membahayakan, sebab penghasilan manusia cerdas tapi tidak beretika. Yang inti bacaan yang ketiga yaitu pentingnya peran pendidik. Pendidikan bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk karakter. Ia harus menjadi contoh dalam ucapan, perbuatan dan sikap hidup. Poin yang keempat yaitu teladan ulama terdahulu. Ulama salaf seperti dinyatakan Ibnu Jam'ah membimbing murid bukan hanya dengan ilmu mereka tetapi dengan hati, akhlak dan keteladanan hidup. Mereka menekankan pada penyucian jiwa, penguatan batin dan nilai-nilai kesederhanaan serta keikhlasan. Baik, refleksi terhadap keadaan zaman sekarang yaitu ketika kita mencermati realitas pendidikan hari ini, terasa bahwa substansi utama pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam bacaan tadi atau tersebut mulai bergeser. Banyak lembaga pendidikan di era modern lebih fokus pada aspek kognitif, capaian akademik dan prestasi intelektual semata. Pendidikan diorientasikan pada kompetisi peringkat dan gelar, namun abai terhadap pembinaan moral dan akhlak dan nilai-nilai rohani yang mendalam. Akibatnya tidak sedikit orang secara akademik tergolong unggul, namun dalam realitas sosial justru menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan atau spiritualitas. Kita menyaksikan fenomena korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, menyalahgunakan jabatan oleh mereka yang lulus universitas ternama, dan lemahnya empati sosial dari generasi muda yang akrab dengan teknologi tapi jauh dari nilai-nilai adab dan kesantunan. Dari sini urgensi pendidikan yang menyentuhkan hati dan membentuk perilaku. Pendidikan harus kembali dimaknai sebagai proses membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya aspek intelektual tetapi juga hati nuraninya. Para pendidik perlu meneladani model ulama terdahulu, menjadi guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga mengilhami dan menumbuhkan kebaikan dalam jiwa peserta didik. Pendidikan bukan sekadar profesi tetapi juga misi keilmuan dan kemanusiaan. Dalam masyarakat yang semakin individualistik dan berdampak globalisasi, nilai pendidikan akhlak, pendidikan karakter dan pendidikan spiritual harus dihidupkan kembali. Sekolah dan lembaga pendidikan tidak cukup hanya menjadi lembaga tempat belajar, tetapi harus menjadi ruang pembinaan jiwa, pusat penyamaian nilai-nilai kebaikan serta benteng penjaga moralitas bangsa. Baik, kesimpulan baca ini menyampaikan pesan abadi bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang membentuk perilaku. Pendidikan harus membuahkan manusia yang jujur, amanah, berempati dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kita tidak hanya memerlukan generasi yang pintar tetapi generasi yang juga bijak, beradab dan bermoral tinggi. Karena dalam hadis mengatakan
al-adabu falqal ilmi. Adab itu lebih tinggi pada ilmu. Sekian pembahasan tentang atharul ta'limi fi suluk. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.